sehingga Bapak Ibu sekalian melaksanakan sholat subuh berjamaah yang pahalanya tidak luar biasa. Untuk pada bagian ini akan membahas mengenai dosa. Jadi kita semua insya Allah punya dosa walaupun sedikit walaupun banyak. Maka dari itu pagi ini akan dibahas mengenai dosa, yaitu 4 kategori dosa. Kita termasuk yang mana nanti? Termasuknya 1, 2, 3, 4 atau semuanya. Itu adalah kita dengarkan paparan dari Ustaz kita Ustaz jemaah kita hadir di dalam. Selamat mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Todekain yang saya hormati, pengurus dan jamaah subuh yang Allah cintai. Kata Pak Haji Nur, kita semua punya dosa ya. Apa sih untungnya orang gak punya dosa? Atau kalau kita mungkin bukan gak punya dosa ya, karena kita bukan nabi, bukan rasul yang maksum, tapi yang dosanya sedikit banget, apa untungnya? Orang kalau dosanya sedikit banget, baik dosa dengan Allah maupun dosa dengan manusia, itu pertama pasti dia bahagia. Oh jadi kalau gitu bahagia itu sederhana. Memang sederhana sebenarnya mah, cuman kita nggak mau nyari aja. Coba kita dengan Allah istighfar, ya, menjagalah sebisa mungkin tidak dosa. Sama manusia nggak mau berbuat zalim, pasti bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita dosanya sedikit ya, syukur-syukur nggak punya dosa gitu kan, itu pasti kalau ibadah itu nikmat, ibadahnya enak ya. Karena yang membuat kenikmatan ibadah itu hilang ya dosa itu. Semacam ada, kalau air mah di pam itu ada yang mampetin gitu. Maka pasti orang yang dengan Allahnya relasinya baik, dengan manusia juga baik, pasti ibadah juga nyaman, enak. Kemudian yang ketiga, orang ketika dosanya itu sedikit gitu ya, itu dikategorikan oleh Allah sebagai minal muttaqin, kelompok orang-orang yang muttaqin. Nah kalau sudah dikategorikan sebagai orang muttaqin, apa untungnya? Untungnya ya problem hidupnya yang menyelesaikan Allah. Sebagaimana janji Allah di surat At-Talaq itu ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan hanya masalahnya yang diselesaikan Allah, rezekinya juga akan diberi tanpa disangka-sangka. Ayat ini asbabun nuzulnya itu berkait dengan seorang sahabat yang bernama Auf ibnu Malik. Dia dapat ujian gak kaleng-kaleng. Dia punya anak satu sematawayang, laki-laki. Itu jadi tawanan orang-orang kafir. Bayangin coba. Kemudian istrinya itu psikologinya nggak menerima, jadi dipikirin mulu. Ya wajar kalau anak kita jadi tawanan, misalnya Bapak Abu Rizal Bakri mah enak kayaknya, tawanan orang kaya, Islam lagi.
Ini tawanan orang kafir, kemungkinan dua, bisa dieksekusi mati, bisa, atau yang paling parah, yang paling baik, bisa dimurtadkan. Nah ini yang paling dipikirkan oleh istrinya Auf ibnu Malik tadi. Maka istrinya tiap hari mikirin, namanya lagi perempuan ya, pakainya perasaan, kan mikirin aja. Akhirnya sakit istrinya, tepar. Ya, mungkin istilah di sini mah apa ya, stroke ringan lah kira-kira gitu. Auf bin Malik sedihnya double. Udah sedih anaknya jadi tawanan orang kafir, istri lagi nggak bisa kemana-mana, diranjang aja. Ya mohon maaf, laki-laki itu kan kelihatannya kuat ya, kalau ada bininya. Tapi kalau istrinya nggak bisa ngapa-ngapain, itu sedihnya bukan main tuh seorang laki-laki. Di samping dia juga secara teknis repot, karena selama ini urusan apapun ngandelin istri. Kalau ada seorang suami sampai-sampai ngeberesin spray aja ternyata belum bisa bener, padahal udah berpuluh-puluh tahun jadi suami, karena ngandelin istri mulu, dari urusan yang kecil sampai yang gede. Nah jadi Auf bin Malik itu sudah kehilangan anak, takut dimurtadkan, takut dibunuh, istrinya kemudian sakit. Akhirnya dia juga mikirin. Lama-lama dipikirin, akhirnya apa? Dagangnya, usahanya akhirnya bermasalah. Ya karena tadi tidak fokus kerjanya. Singkat cerita, itu yang namanya Auf bin Malik jadi kurus, karena nggak ada yang ngurus. Akhirnya beliau datang kepada Rasul, ya Rasul, saya yakin Anda juga tahu masalah saya. Anak saya jadi tawanan orang kafir, saya takut dimurtadkan, takut dibunuh. Istri saya sakit, berbaring saja di tempat tidur. Saya usahanya juga kacau. Saya harus bagaimana ya Rasul? Kata Auf bin Malik. Rasulullah SAW memberikan nasihat 3, tapi secara spiritual. Ya Auf, isbir, kata Nabi, sabarlah, wattaqillah, bertakwalah, fa'aksir la haula wala quwata illa billah, perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya kan ini sahabat orang Arab jadi ngerti maknanya, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali atas karunia dan anugerah Allah. Auf pulang nemuin bininya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Nabi, kita dinasihatin untuk melakukan 3 hal. Apa? Kita disuruh sabar sama Allah. Oh iya. Yang kedua kita disuruh takwa. Oh baik. Yang ketiga kita disuruh banyak baca la haula wala quwwata illa billah. Baik, ya karena ini nasihat dari Rasul, dikerjain. Hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, tak lama kemudian Allah takdirkan dan izinkan tiba-tiba anaknya yang semata wayang nongol di teras rumahnya. Bukan hanya nongol, bawa kambing banyak bener. Kata Auf, mah, ono anak kita, sebut namanya Simeon misalnya. Oh Simeon, ono anak kita itu. Masya Allah Pak, itu istrinya Auf melihat putra semata wayang yang sangat dicintainya nongol dalam keadaan sehat walafiat, kemudian bawa kambing begitu banyak, seketika cengar, bangun, ngegerenjal, sembuh penyakitnya. Auf juga gembira, bahagia luar biasa. Udah gitu dikasih kambing, katanya ini hadiah katanya. Kalau orang kafir juga baik gitu ya. Nah, maka tadi turunlah ayatnya.
Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa, Allah kasih jalan keluar, maksudnya hidupnya diurus sama Allah dan diberikan rezeki yang tidak disangka. Enggak disangka orang dikasih kambing banyak. Ya kambing kan lumayan Pak, susunya bisa diambil, dagingnya bisa dipotong dan seterusnya. Maka orang yang tidak punya dosa atau dosanya sedikit itu dikategorikan sebagai orang muttaqi. Mudah-mudahan saya dan Bapak dosanya sedikit, mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan. Baik, terkait dengan tema kita ya, anwa'ul dunub, 4 macam-macam dosa. Dosa itu terbagi menjadi 4 secara garis besar. Yang pertama, al-ithmu la yughfar. Dosa yang kagak diampunin sama Allah. Ini bahaya ini. Jangan sampai kita ngerjain. Kecuali dia tobat. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 48. Innallaha, sesungguhnya Allah, la sekali-kali tidak yaghfiru, mengampuni. Pakainya fi'il mudhari', bukan Allah tidak ampunin, tapi Allah mau mengampunin, tapi tidak sekarang karena dia masih syirik. La yaghfiru syirka, pelaku syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni dosa selain itu atau selain syirik bagi yang dikehendakinya. Nah, ini dosa yang tidak terampuni. Maka harus dijauhi sejauh-jauhnya. Yang kedua, ada kategori dosa itu namanya al-kabair. Apa ya al-kabair? Kategori dosa-dosa besar. Ini juga harus dijauhi sejauh-jauhnya. Apa contohnya dosa-dosa besar? Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, ayyuhal ashabi, wahai para sahabat, ala ketahuilah, unabbiukum, aku kabarkan kepada kalian, bi akbaril kabair, perihal tentang dosa-dosa besar. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, sampaikan kepada kami ya Rasulullah. Qala, maka Rasul berkata, dosa-dosa besar itu adalah asyirku billah, ternyata tetap menduakan Allah, wa uququl walidaini, mendurhakai ibu dan bapak, wa qauluz zur, bersaksi tapi dusta atau palsu, wa zina, dan berzina, yafirru anil ma'rakah, lari dari peperangan, wasihru, sihir, yaqtulu bi ghairil haqq, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan agama, kemudian warriba, dan riba. Dosa-dosa banyak besar ini, ada 7 ini. Nah, kalau yang pertama tidak diampuni kecuali taubat, sama. Dosa besar juga bisa diampuni, cuman syaratnya berat. Syaratnya mengamalkan surat 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar. Syaratnya 4. Kalau dosa-dosa besar ini mau diampuni. Apabila mungkin ada ya, kita pernah ada yang lupa melakukan salah satunya. Misalnya apa? Ya saya kira kalau mau membunuh mah nggak mungkin di sini ada orang mau membunuh ya. Yang mungkin adalah 2 menurut saya. Apa itu? Pertama riba, yang kedua lari dari peperangan. Riba, ya mobil kredit riba, rumah kredit. Kayaknya kita ketepaan lah walaupun skalanya kecil itu ya. Apa sih yang nggak ngutang sekarang? Itu kan sistem riba. Terus tobat itu.
Yang kedua, yang mungkin kita bisa mengerjakan dosa besar apa? Ya fir'anul ma'arakah, lari dari perang. Karena kita nggak lagi perang, ya. Kalau Ukraina kan lagi perang nih. Kalau ingat Ukraina sama Rusia perang sekarang Pak, persis kejadiannya ketika Turki mau perang sama Rusia. Ketika urusan gas ya bermasalah, Turki sama Rusia itu kan fraksi tegang, hampir mau perang. Karena yang namanya Rusia itu kan bangsa beruang merah. Beruang itu kan nggak mau ngalah biasanya. Mana gede. Turki juga sama, jiwa Turki Utsmaninya luar biasa. Erdogan itu pemimpin yang pemberani luar biasa. Karena dia punya spiritualitas yang tangguh dan hafal Quran, maka manusia nggak ada yang ditakuti dia. Kalau pidato di PBB ya main ceplak-ceplok aja, nggak ada yang berani sama Amerika, berani sama Israel. Dia mau ngomong ngomong-ngomongnya saja. Karena dia pemimpin Muslim yang luar biasa. Tidak mencela-mencela, tidak cengeng, punya izzah, punya kehormatan. Makanya semua pemuda dunia itu mengidealkan dia lah pemimpin Islam dunia sekarang ini. Kira-kira gitu. Nah, ketika mau perang, Turki kan anggota NATO, Pak. Turki itu anggota NATO. Anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara, pimpinannya Amerika, Inggris, Prancis begitu. Itu waktu mau perang, apa kata NATO? Kata Amerika itu sama, tenang Turki. Kalau ente perang sama Rusia, kami backup penuh katanya gitu. Kami di belakang Anda. Gak usah khawatir. Kita tuh negara-negara gede loh. Begitu mau hampir perang Pak. Ini NATO terutama Amerika permisi satu-satu. Gak mau perang sama Rusia. Ukraina sama ini, waktu belum perang diserang sama, diinvasi, diperangi sama Rusia, itu Amerika ngomongnya gede banget. Tenang Ukraina, kita di belakang kalian, gak usah takut, kita negara-negara besar. Begitu diinvasi, permisi satu-satu, alasannya macam-macam. Nah, persis seperti ini. Karena tadi negara-negara besar itu banyak diaspora dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu secara genealogi penakut. Kalau di Gaza Palestina itu, tentara yang segede itu, kalau ketemu anak remaja Palestina nantangin, ayo berantem satu-satu. Gak berani dia, gak berani. Kenapa? Takut mati. Karena orang Yahudi sebetulnya fitrahnya mengaku salah, tidak ikut Nabi Muhammad, tidak ikut Quran. Padahal di Taurat disebutkan ketika akhir nanti kalian harus ikut seorang nabi dari keturunan Nabi Ismail yang membawa Al-Quran. Tahu mereka. Maka sebenarnya mereka tahu mereka salah, jadi takut mati. Orang yang takut mati biasanya ya tadi karena merasa dirinya secara fitrah salah. Nah, jadi kembali kepada tadi, lari dari peperangan karena kita bukan sedang diperangi di Indonesia. Lari dari peperangannya maksudnya bagaimana? Lari dari peperangan itu maknanya adalah orang lain berjuang, kita bukan dukung, malah ngeribet-ngeribetin. Orang lain menjaga kehormatan Nabi Muhammad, menjaga syariat, menjaga Allah, dan dia malah melecehkan agama. Nah, ini namanya lari dari perang. Orangnya sih orang pinter. Saya ingat waktu Sultan Abdul Hamid ya, Khalifah Turki yang terakhir itu, umurnya sudah 90 tahun lebih. Bagaimana dia menjaga kehormatan Nabi Muhammad, luar biasa. Dia waktu itu kekuasaannya sudah lemah karena konspirasi dari tadi negara-negara NATO tadi. Nah, tapi ketika hampir jatuh, dia mendengar ada orang Inggris yang bikin karikatur ayam jantan. Ayam jagonya 1, betinanya 11. Terus ditulis di situ, he is Muhammad. Itu Sultan Hamid, Pak. Begitu tahu begitu, udah tua rentak padahal, bangun dia gagah luar biasa. Dia pidato, kalau tidak dicari pelaku yang melecehkan agama tadi,
saya akan menggaungkan jihad kepada seluruh muslim seluruh dunia untuk berjihad dengan Inggris. Takut akhirnya Pak Inggris itu. Hanya dicari siapa yang bikin karikatur tadi. Makna dan pelajarannya betapa orang beriman itu harus menjaga kehormatan Nabi Muhammad, menjaga syariat Islam, menjaga Allah. Nah, zaman sekarang orang enteng banget menghina syariat Islam, menghina kehormatan Nabi, menghina eksistensi Allah. Tapi kayaknya pada tenang-tenang saja. Nah, jadi disebut dengan yafirru anil ma'arakah itu tadi. Orang lain berjuang menjaga syariat, dia malah melecehkan padahal dia orang Islam. Itu yang disebut dengan yafirru anil ma'arakah untuk konteks Indonesia, dan itu dosa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi dosa-dosa besar itu taubatnya adalah dengan surat At-Tahrim ayat 88 tadi. Yang pertama adalah syaddun nadam, harus menyesal. Yang kedua harus ada tekad tidak mengulangi. Dan yang ketiga, berubahnya dari hari ini, jangan ditunda-tunda. Dan yang keempat, kalau urusannya dengan manusia harus minta ridha dan ikhlasnya dikelirkan. Itu dosa besar. Yang ketiga, mudah-mudahan yang ketiga juga kita nggak punya ini, walaupun kelihatannya sih ya kecil ya. Apa itu as-saghair? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu berita gembiranya insya Allah bisa dinetralisir cukup dengan air wudhu. Itu berita gembiranya. Hadisnya seperti itu. Yang kedua cukup dengan istighfar. Yang ketiga cukup dengan melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah. Kan setelah itu ada istighfar. Dosa-dosa kecil. Tapi pertama, di hati kita tidak boleh mengatakan dosa kecil ini. Gak boleh. Kenapa? Karena bukan perkara dosanya. Kepada siapa kita berdosa? Problemnya di situ. Walaupun kecil, kita berdosanya sama siapa? Sama Zat yang Maha Besar. Kemudian yang kedua, kenapa tidak boleh meremehkan dosa kecil? Karena kata Nabi, laisa shaghir, ya, bukan disebut dosa kecil idza kana ya'malu istimrar, kalau dikerjain secara sustainable, dan bukan dosa besar diiringi dengan taubat. Nah, dosa kecil itu yang paling gampang buat kita laki-laki mata, gampangnya begitu deh ya. Telinga mendengar yang tidak halal, terutama mata lah. Ini bagi laki-laki. Nah, kalau wanita biasanya di lisannya, ya, di lisan. Suaminya minta kopi, gulanya nambah terus, volume suara agak gede. Nambah gula mulu, itu juga sudah dosa. Itu sudah dosa lisan. Tapi dosa-dosa yang seperti ini, insya Allah kalau wudu akan dinetralisir. Kalau sholat dinetralisir. Nah, yang keempat, yang terakhir, ada yang disebut dengan ar-rijsu. Jadi pertama tadi dosa yang gak diampunin, yang kedua dosa-dosa gede, yang ketiga dosa kecil, yang keempat ar-rijsu. Semoga ini juga kita gak ngerjain satupun. Kalau nakirohnya rijsun, kalau ma'rifahnya ar-rijsu. Apa ini? Rijsun itu apa? Definisi sederhananya, rijsun itu adalah dosa yang secara logika tidak pantas dikerjain sama orang yang punya akal, apalagi punya iman. Yang menyebut kata rijsun langsung Allah. Di mana? Di surat Al-Maidah ayat 90. Coba cek nanti. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Pertama, dosa rijsun itu disebutkan di ayat ini. Innamal khamr. Khamr itu rijsun kata Allah.
dosa yang nggak pantas dikerjain sama orang yang punya akal, apalagi punya iman. Apa itu khamr? Kullu muskirin, apa aja yang bikin mabuk diminum, termasuk daun kecubung. Itu ekstrak daun kecubung Pak, kalau diperes diminum segelas saja, minum jam 9 pagi atau jam 12 siang, itu rasa-rasanya udah megrib. Ini kok iep-iep begini. Itu kecubung. Ya. Semua yang memabukkan itu khamr. Nah, kenapa khamr disebut rijzun oleh Allah? Jawabannya dari Nabi. Li'annahu, karena khamr itu ummul khaba'is, biangnya kejahatan. Dan ternyata benar, orang kalau minum khamr, mohon maaf, dia bisa menzinai putri kandungnya sendiri. Banyak terjadi. Orang kalau sudah minum khamr, mohon maaf, dia bisa tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Maka kata Nabi, al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu adalah induknya segala kejahatan. Dan yang ketiga, orang kalau sudah minum khamr, rasa malunya hilang. Jadi saya dulu tahun 91 itu tinggal di Pasar Anyar, Tangerang. Tetangga saya preman, padahal saya guru madrasah. Karena rumahnya dempet bener, neglak kelihatan. Tapi dia sopan. Kalau saya mau ngajar dia nyapa juga, Ustaz, ya ngajar, iya. Yang saya perhatikan tuh kalau malam minggu, itu kalau udah jam 9 dia udah siap-siap. Nanti disamper sama temennya atau dia nyamper temennya. Kemana? Ke Pasar Anyar. Pasar lama itu, Pasar Anyar itu. Ntar pulang-pulang saya mau sholat subuh, dia pulang. Nah, pulang-pulang bawa sekandutan Pak. Ada lepis, ada sabuk, ada dompet. Habis apa? Habis malak. Malak. Kalau malak itu istilah sekarang apa sih? Malak tuh. Malakin. Preman. Nah, saya tanya ke tetangga, ini dia bisa begitu kok, berani banget itu ya, pulang bawa barang hasil ngayat ngalong, itu kenapa bisa berani begitu gitu ya? Oh, ternyata saya dikasih tahu, itu Pak, karena dia mengkonsumsi namanya pil BK. Tadi saya nggak ngerti apa pil BK. Oh, begitu tahu, oh pil BK itu pil yang buat anjing, diminum. Dia berani, dia bagaimana nggak berani, akalnya hilang. Terus kalau mandi, dia di loteng. Kan kalau kita mah laki-laki aja malu kalau pakai anduk doang ya. Ketemu laki-laki malu. Oh, dia mah kagak malu. Ya, sudah telanjang bulat. Kamar mandinya di bawah. Lah saya yang risih. Ya. Tapi memang begitu, karena dia sering mengkonsumsi itu, jadi hilang akalnya. Ya, maka disebut oleh Allah sebagai rijsun. Nauzubillah min dzalik. Itu yang para pengkonsumsi zat adiktif psikotropika Pak, yang kelihatannya di TV gagah-gagah, pakai jas, pakai jaket, itu sebetulnya akalnya juga udah error. Dia bisa melakukan apapun. Ya. Makanya kadang-kadang mereka melakukan hal-hal yang di luar nalar. Yang kedua, yang dikategorikan rijsun di ayat ini adalah wal maisir, judi. Allah mengkategorikan judi itu rijsun. Maksudnya perbuatan yang enggak pantas dikerjain sama orang yang punya akal, apalagi punya iman. Iya dong. Ya. Pertama, judi itu sebenarnya menciptakan permusuhan. Kenapa? Karena pasti ada yang menang, ada yang kalah. Iya, kalau kalahnya cuma 1.000, 2.000, 1.000.000, 2 juta. Kalau kalahnya taruhannya sampai rumah, mobil, kadang-kadang istrinya, oh bisa bunuh-bunuhan itu.
Kelihatannya sih pada akur waktu mainnya, tapi dari ucapannya aja sudah ada permusuhan. Mati lu, mati lu. Judi. Yang kedua, sebenarnya judi tidak ada orang yang menang atau tidak ada orang yang kaya dengan judi. Gak ada itu rumusnya. Karena Allah mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Menang kalah itu dipergilirkan. Gak ada yang establish menang terus gak ada. Hari ini menang, besok kalah. Besok kalah, lusa bisa menang. Begitu terus. Andai pun ada orang main judi menang terus, ya duitnya duit panas, cepet habis, kira-kira begitu. Maka saya pernah cerita itu tahun 80-90, siapa pencipta lagu pop paling populer, paling top? Atau begini pertanyaannya, siapa yang menciptakan lagu Bersinar Lagi? Oh iya ya, ini generasi di atas saya. Pada saat itu yang paling populer adalah Bang Deddy Dores. Dia yang menciptakan lagu Bersinar Lagi, dinyanyikan oleh Niki Ardila. Ya. Pokoknya kalau yang bikin lagunya Deddy Dores, ada Niki Astria, ada Poppy Mercury, ya. Ada Inka Kristi, Omi J. Bisa, itu biasanya ngetop. Dia pencipta lagu top, produser top, penyanyi top. Sehingga bisa dibayangin dong kayaknya kayak apa. Bahkan dia punya armada taksi se-Jabodetabek. Zaman tahun 80-90 punya angkot satu aja kaya Pak. Jurusan Serpong apa nih? Serpong Pasar Anyar dulu ya, 03 ya. Ada itu kan angkot itu kan, maksudnya ada sekarang. Satu saja itu kaya. Tapi karena ternyata beliau diuji dengan apa? Dengan tadi mungkin terpengaruh temannya ya. Beliau akhirnya main maisir tadi. Tapi karena orang kaya raya main maisirnya ya tadi ratusan juta dan sebagainya. Akhirnya impactnya, imbasnya, mohon maaf hari ini istri beliau saja ngontrak. Walau dulu kayaknya luar biasa. Salah satu efek dari itu, anaknya nge-grab. Bayangkan, nggak masuk akal ini. Tapi itulah yang terjadi. Jadi jamaah yang saya muliakan, kemudian beliau diampuni oleh Allah. Bahwa maisir itu kategori rijsu. Yang ketiga, al-ansab. Apa al-ansab? Persembahan untuk berhala. Termasuk sajen-sajen yang diperuntukkan untuk selain Allah, di mana di situ ada permintaan tolong kepada Allah. Itu namanya ansab. Itu rijsun. Kenapa? Kok minta tolong kepada selain Allah, nggak masuk akal, kira-kira begitu. Tapi kalau ini nih soto, tumpengan, syukuran itu lain. Tapi ini sesajen. Makanya kemarin waktu rame si Abdal Firdos ya ngedupak sesajen di Semeru, di Lumajang. Saya sih berpendapat ini anak muda, nggak usah ditahan lah, diingetin aja. Karena dia sedang girohnya lagi tinggi, anak muda itu, giroh tauhidnya. Kan kata Buya Hamka apa Pak? Kalau kau tidak punya giroh terhadap agama, sebaiknya bajumu ganti saja dengan kain kafan. Nah ini zaman sekarang ini model orang beragama seperti itu, beragama tapi tidak punya giroh. Jadi agama itu disuruh seperti apa ya? Dikoptasi lah kira-kira begitu. Nah si Firdos ini ngedupak itu, dilaporin sama ormas Islam lagi. Padahal menurut saya tidak perlu dilaporkan, dinasehati saja. Kenapa? Karena yang dia lakukan tadi adalah dalam rangka tadi meminimalisir yang namanya murka Allah, karena setiap sesajen-sesajen itu dalam perspektif spiritual
itu mengundang murka Allah. Dan kalau Allah sudah menurunkan kemurkaannya, yang jadi korban itu semuanya. Tapi kan yang lain nggak ngerti keyakinan yang lain. Maka yang lain, yang minoritas harus menghargai juga yang mayoritas. Jangan yang mayoritas mulu disuruh menghargai yang minoritas. Itu juga tidak balance. Jadi al-ansor, nggak mungkin orang yang punya akal dan beriman itu berlindung kepada kekuatan yang selain Allah. Dan yang terakhir di ayat ini yang disebut dengan apa namanya tadi, ar-rijsu adalah wal azlam, mengundi nasib atau yang berkaitan dengan urusan nasib, ramal nasib misalnya. Makanya kata Nabi, man ata'arrafa fasala an syai' wala yuqbal salatahu arba'ina ayat. Datang ke tukang ramal nasib, nanya, cuma nanya doang, 40 malam 40 hari sholat tidak diterima. Yang saya heran, depan Tipiko itu ada ruko, langsung di situ disebutkan jasanya apa? Kartu tarot. Pertanyaan saya, kok diizin sampai RT-nya itu? Itu ramalan itu. Kalau ada masalah ada kartunya. Ya si pelakunya juga untung-untungan sebenarnya, Pak. Boro-boro bisa menyelesaikan orang lain, dia sendiri mungkin tidak bisa menyelesaikan karena menyandarkan kepada kartu. Itu azlam. Nauzubillah min zalik. Ya. Jadi ini 4 dosa aridsu. Mudah-mudahan Allah lindungi saya dan kita semua dari melakukan dosa yang tidak diampuni. Yang kedua, dosa-dosa besar. Yang ketiga, dosa-dosa kecil tapi istiqomah gitu kira-kira ya. Dan yang keempat, dosa rijsun. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian, semoga ada manfaat. Pak Jamal udah tangannya udah mengangkat. Iya benar ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan permasalahan dengan dosa. Apakah dosa itu berhubungan dengan politik atau kekuasaan atau itu nafsu setan? Karena manusia itu selalu tidak berkuasa dan cukup. Apa yang harus kita perbuat? Dan bagaimana ciri-ciri orang itu dosanya kecil atau sedikit? Karena melihat manusia itu pasti inginnya berbuat dosa yang mana inginnya dolim, tidak mau yang dirasa sakit dia tadi. Bagaimana kita terlepas masalah peran, apa politik atau sombong atau yang berkekuatan atau apa itu udah mohon penjelasan. Perang itu identik dengan membunuh dan dibunuh. Membunuh tanpa alasan yang dibenarkan Allah, dosanya enggak kaleng-kaleng. Di surat Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'an. Siapa yang membunuh nyawa manusia satu saja tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, oleh Allah, maka dia seolah membunuh semua manusia. Kalau dia perangnya dalam rangka tadi melampiaskan hawa nafsunya, tidak ada alasan yang dibenarkan oleh agama dan akal, maka dia seperti membunuh semua manusia. Contoh yang sekarang misalnya, Rusia menginvasi Ukraina semata-mata karena hawa nafsu. Ya, Vladimir Putin dan CS-CS-nya itu seperti membunuh semua manusia. Cuman percuma ngomong sama Putin lah, dia mau orang tidak beragama Islam, kira-kira gitu. Kalau orang Islam. Dan yang kedua, apa ciri orang yang dosanya kecil? Ya cirinya ya ada dua. Pertama tadi, pelakunya itu kalau melakukan ketaatan ada kenikmatan. Tidak ada beban. Jadi ini enak aja. Ngaji juga enak ya, ngaji enak. Baca Quran juga enak, sholat juga enak. Ya dosanya kecil. Karena dosa itu tabir yang menghambat kita mendapatkan kenikmatan rohani. Dan yang kedua, yang bisa dilihat adalah ciri orang dosanya kecil secara zahir, ya kelihatan. Kita ini kan satu masjid, ya tahulah kehidupan kita masing-masing.
Ciri-ciri orang yang dosanya kecil itu dosanya bisa dihitung. Kalaupun dosa ya paling sehari bisa dihitung lah satu, bahkan tidak kelihatan dosa, itu ciri orang dosanya kecil. Tapi kan kalau orang yang dosanya gede mah banyak mah, dari bicaranya aja udah ketahuan dosanya banyak nih sama orang. Kira-kira gitu ya. Ibadahnya juga bisa kelihatan. Tapi yang paling penting yang merasakan adalah dirinya tadi. Kalau kita merasa bahwa ibadah kok nikmat, insya Allah berarti dosa kita lagi sedikit. Tapi kalau ibadah kok garing-garing aja, nggak ada rasanya apa-apa ini, berarti dosa kita kayaknya lagi banyak. Sederhananya begitu Pak Jaman. Yang sombong. Ya. Itu dosa yang terkategorikan paling besar setelah syirik ya, dalam urusan amradul qulub, penyakit jiwa, itu al-kibru. Al-kibru itu bahasa Indonesianya sombong. Karena definisi kibrun itu kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang datang dari Allah dan merendahkan manusia. Apa konsekuensi dosanya? Berat, kata Nabi. Innallaha sunnya Allah ya, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, yaitu pelaku dosa kibrun, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi sampai Allah memberikan warning sekeras itu. Tapi kalau dia tobat, ya kemudian Allah pasti ampun. Tobatnya harus dengan dua hal. Pertama dengan Allah tobat, kemudian dengan manusia berubah diri menjadi rendah hati. Begitu Pak. Terima kasih. Ya, benar Pak Jaman. Jadi memang kalau orang nanya itu pahalanya banyak. As-sa'il faqasratul ajr, itu kaidah. Pak Jaman nanya, pertanyaan itu ternyata sebenarnya mau ditanyakan orang lain, tapi diwakili Pak Jaman. Maka Pak Jaman dapat pahala orang-orang yang sepemikiran dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Jaman. Pahalanya banyak itu. Ya. Tapi ya kita berbaik sangka, orang tidak nanya insya Allah karena sudah paham Pak Haji. Jadi tidak perlu nanya. Saya kira demikian Ibu Bapak yang sekalian yang dihormati, satunya juga sudah disiapkan. Hari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami na'udzubika berlindung kepadamu minasyirki, dari berbuat syirik ya, wan nifaqi, dan dari memiliki sifat munafik, wal hasadi, dan dari memiliki sifat hasad, iri hati, wal kibri, dan dari sifat sombong, wal sum'ati, dan dari sifat sum'ah, wal ujubi, dan dari sifat ujub, wal kadhibi, dan dari sifat dusta, wal khiyanati, dan dari sifat berkhianat, wal ghasani, dan dari sifat curang atau menipu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.